Shalom rekan-rekan muda sekalian, kembali lagi di dalam SBP Sunday pada hari Minggu 15 Juni 2025. Rekan-rekan terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan Sabda Bina Pemuda bersama-sama, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Tritunggal Maha Baik, kami bersyukur atas hari yang Engkau berikan. Kami mengucapkan terima kasih atas kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Mohon berikan kami kekuatan dan pengertian agar dapat mendengar dan memahami firman-Mu hari ini. Bimbinglah kami agar tetap setia menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu ini berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Berita pembebasan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Juruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bacaan dari SBP kita pada hari ini bertemakan terhibur karena kasih-Nya. Sobat muda, mungkin kita pernah berada pada titik terendah dalam hidup ini. Persoalan demi persoalan datang silih berganti tanpa adanya solusi. Kita sudah berusaha untuk mengatasinya, namun tetap mengalami kegagalan. Kita seakan kehilangan harapan dan menyerah oleh beratnya masalah. Pada situasi itu, kita mungkin pernah bertanya, Tuhan, sampai kapan ini terjadi? Kapan pertolongan-Mu datang? Umat Yehuda pada waktu itu sedang berada di tanah Babelonia. Mereka dibuang di sana karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan kepada Tuhan. Tanah pembuangan adalah tempat mereka mengalami kehidupan yang sulit dan rumit. Kehidupan yang dipenuhi dengan kesukaran dan kedukaan. Kekuatan dan usaha yang mereka kerjakan tidak sanggup diselesaikannya. Namun, berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya menjadi kabar sukacita bagi umat yang dilanda duka. Yerusalem akan dihiburkan karena masa pembuangan telah dinubuatkan akan segera berakhir. Dan dosa-dosa mereka akan diampuni. Dalam kasih-Nya yang besar, Tuhan akan datang untuk memulihkan mereka setelah penantian kurang lebih 70 tahun lamanya. Karena itu, umat diminta untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Berita dari Yesaya merupakan jawaban atas pertanyaan dan penantian pertolongan Tuhan. Berita itu menjadi penghiburan sekaligus pengharapan untuk menjalani masa depan yang indah bersama Tuhan. Ada kalanya, penderitaan yang dialami karena kesalahan dan dosa kita sendiri. Mungkin kita selalu mengeluh, merasa sedih dan terlalu letih untuk menanggungnya. Jadikanlah itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Ingatlah dan percayalah, Tuhan mengizinkan kita mengalaminya, namun Ia menyertai dengan kasih karunia-Nya yang memulihkan kita. Pada waktunya, Tuhan akan menyatakan pertolongan yang akan membuat kita terhibur dan bersukacita karena kasih-Nya. Poin-poin pada renungan hari ini ialah penderitaan dan kesalahan adalah bagian dari kehidupan. Tetapi, kita harus tetap percaya dan mengandalkan kasih karunia Tuhan untuk pulih dan bangkit kembali. Ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami sulit karena ingin kita belajar, berserah, serta mempercayai kasih-Nya yang memulihkan dan memberi kekuatan. Demikianlah Sabda Bina Pemuda pada pagi hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Kami bersyukur karena Engkau selalu menghibur dan membimbing kami, bahkan di saat-saat sulit kami.
Tolonglah kami agar selalu mengingat dan merasakan kasih-Mu dalam setiap langkah ini. Berikan kekuatan dan keberanian, supaya kami mampu bangkit dari kelemahan dan tetap berjalan di jalan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda, Sabda Bina Pemuda kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa pada SBP Sunday selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.